Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita dapat belajar pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Sebagai prolog, Indonesia telah merdeka selama 76 tahun, dari tahun 1945 sampai sekarang 2021. Tentunya berbagai perubahan, perkembangan, tidak hanya dalam sektor pendidikan, sektor infrastruktur, ekonomi atau hal yang lainnya, mulai dari politik, namun juga mengenai pendidikan, yang dalam hal ini adalah kurikulum. Perkembangan terjadi karena adanya perubahan, mulai dari budaya, kemudian pelaku kurikulum yang sudah berbeda, perkembangan teknologi yang membuat kurikulum harus dikembangkan. Nah, berapa kali Indonesia itu sudah melakukan perubahan dan juga perkembangan kurikulum? Di Indonesia terjadi sebanyak 10 kali. Pemerintahan kita tahu ada orde baru, ada orde lama, ada orde baru, dan reformasi. Nah, kita lanjut untuk membahasnya. Perkembangan kurikulum di Indonesia pada masa orde lama. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947. Mengapa tahun 1947? Kemana tahun 1945? Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia dalam hal pendidikan sangatlah buruk, tidak mengenal baca tulis. Maka dari itu, pada tahun 1945, pembentukan awal pendidikan masih belum terbentuk secara sempurna, itu untuk mengenal baca tulis, semangat patriotisme, dan agar dapat memberikan pemahaman mengenai sejarah pada generasi yang akan datang. Masuk ke kurikulum Rencana Pelajaran 1947. Sebenarnya kurikulum ini dilaksanakan atau diimplementasikan itu pada tahun 1950. Pada kurikulum ini, perubahan sistem pendidikan Belanda diubah menjadi sistem asli pendidikan Indonesia. Pada pendidikan ini pula, pada kurikulum ini pula, Pancasila digunakan sebagai dasar dalam membuat kurikulum. Karena kita tahu tujuan dari bangsa ini dalam pembukaan undang-undang adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, kita lanjut pada kurikulum Rencana Pelajaran Terurai. Kalau tadi Rencana Pelajaran tahun 1947 digunakan pada tahun 1950. Sekarang ada terus selanjutnya ada perubahan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Perubahan ini terjadi yaitu kalau dari perkembangan dari kurikulum sebelumnya yang masih belum diuraikan. Nah, pada kurikulum Rencana Pelajaran Terurai ini, mata pelajaran sudah diuraikan, rencana pembelajaran sudah diuraikan seperti silabusnya, waktu pengajaran sudah diperjelas. Jadi sudah mulai ada kejelasan, sudah mulai ada reng-rengan yang lebih jelas. Seperti itu. Kemudian masuk ke kurikulum Rencana Pendidikan tahun 1964. Kalau tadi sudah diuraikan, selanjutnya tujuan dari Rencana Pendidikan 1964 adalah untuk memunculkan tidak hanya akademiknya yang bagus, non akademiknya juga bagus, dan juga ada sikap pancawardhana. Nah, jadi pada Rencana Pendidikan 1964 ini
Yang dikembangkan itu adalah akademik, non-akademik, dan juga pancawardhana, yaitu berupa sikap moral, keterampilan jasmani dan emosional. Kemudian dilanjut pada tahun Orde Baru. Perkembangan kurikulum Indonesia pada Orde Baru, yaitu kurikulum 1968. Kurikulum pada tahun ini difokuskan pada pembentukan bangsa Indonesia yang bersifat Pancasila sejati, yaitu masyarakat diharapkan menjadi sehat, kuat, cerdas, dan bermoral, keyakinan akan beragama yang dianut. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi dasar dalam kurikulum ini. Arah kegiatan yang meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan pengembangan jasmani yang kuat dan sehat adalah bentuk dari arah kegiatan kurikulum 1968. Selanjutnya ada kurikulum pendidikan 1975. Efektivitas dan efisiensi merupakan ciri dari kurikulum ini. Dibentuk dipengaruhi oleh manajemen objektivitas yang mana muncul prosedur pengembangan sistem instruksional atau pendidikan satuan pelajaran. Nah, jadi lebih ke satuan pelajarannya. Masuk ke kurikulum selanjutnya, kurikulum pendidikan 1984. Keahlian siswa. Siswa sebagai subjeknya dan CBSA, yaitu cara belajar siswa yang efektif. Fokus utama adalah kepada keahlian. Di periode ini peserta tidak menjadi objeknya, namun menjadi subjek, pelaku utama. Keahliannya dikembangkan. Metode ini biasanya disebut sebagai cara belajar siswa efektif, siswa aktif. Ya, cara belajar siswa aktif, CBSA. Next, selanjutnya adalah kurikulum 1994. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Perubahan dari semester ke caturwulan. Kalau semester itu 1 semester 6 bulan, semester caturwulan itu 4 bulan. Muatan nasional dan lokal. Nah, pada periode ini, kurikulum ini mendapatkan kritik yang sangat banyak karena dianggap belajar peserta didik terlampau berat. Karena ada perubahan semester ke caturwulan dan ditambah ada muatan nasional dan muatan lokal seperti bahasa daerah, keterampilan, dan kesenian. Nah, selanjutnya perkembangan kurikulum Indonesia pada masa reformasi sampai saat ini. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Pembaharuan kurikulum berikutnya pada tahun 2004. Kurikulum ini berciri pencapaian kompetensi bagi peserta didik, kompetensi, minat dan bakat, pengembangan, pembelajaran, dan evaluasi. 3 unsurnya itu berubah. Jadi minat bakat, kemudian pengembangan pembelajaran, kemudian evaluasi, itu menjadi unsur utama. Selanjutnya adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Adalah perubahan pembaharuan dari kurikulum sebelumnya, KBK 2004. Pada kurikulum ini, kompetensi dasar sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tenaga pendidik dituntut dapat mengembangkan rencana pembelajaran secara mandiri dengan penyesuaian pada kondisi daerah sekolah berada. Jadi
Standar kompetensi telah ditentukan oleh pemerintah. Pendidik diinginkan dapat untuk mengembangkan pembelajarannya sesuai dengan daerah atau lingkungan yang tempat diajar pembelajaran, untuk melakukan pengembangan pembelajaran. Karena tahu kalau guru itu ada pembuatan tugas RPP itu. Nah, sampai saat ini yaitu kurikulum 2013 atau biasa kita sebut K13. Nah, pada K13 ini merupakan perkembangan dari kurikulum 2006 atau KTSP. Di periode ini, sikap dan perilaku, pengetahuan, keterampilan adalah nilai utama. Jadi, pada K13 ini siswa dituntut untuk lebih aktif dalam belajar sebagai pelaku. Tidak hanya sebagai subjek penerima, namun juga sebagai pelaku untuk mandiri dalam belajar. Jadi penilaiannya, perilakunya dalam belajar, sikapnya, pengetahuannya, kemudian keterampilannya, non akademik, akademik, dan juga sikapnya diharapkan baik pada kurikulum 2013 ini. Nah, apakah kurikulum Indonesia akan berubah pada masa depan? Saya pikir iya. Perubahan perkembangan pendidikan, perubahan perkembangan teknologi, perubahan pelaku pendidikan pembelajaran akan membuat perubahan mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Apakah lebih baik? Tentunya akan disesuaikan untuk menjadi yang lebih baik. Pada saat ini kita tahu ada pandemi COVID-19. Nah, kurikulum apa yang digunakan? Jadi dari Kemendikbud memberikan 3 pilihan: menggunakan K13 secara utuh, menggunakan kurikulum darurat, atau menggunakan penyederhanaan dari K13. Nah, jadi karena adanya pandemi COVID ini, jadi pendidikan menjadi sektor yang sangat memiliki dampak yang buruk. Efektivitas pembelajaran yang tidak efektif karena harus jarak jauh, pembelajaran jarak atau PJJ, membuat muncullah kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini bukan suatu kurikulum yang mengganti kurikulum 13, tidak, namun dia menjadi bagian dari kurikulum 13 yang kita laksanakan saat ini. Itu. Semoga kurikulum Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia semakin baik dan sumber daya manusia di Indonesia, masyarakat penduduknya juga semakin baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Faisal dari Universitas Trunojoyo Madura dalam program pertukaran mahasiswa merdeka mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.